Selamat malam, perkenalkan nama saya Ratna Arin Pandaso dengan NIM 19044111655 dari kelas 4K, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar sistem koperasi yang diampu oleh Bapak Andi Jumardi, SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, mengecekkan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan komplikasi penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. American National Standard Institute atau ANSI. Sistem operasi merupakan resource manager pengolahan sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada suatu status tertentu dalam rangkaian eksekusi. Pada sistem operasi modern, pada suatu saat tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut, sedangkan bagian lainnya dari program tersebut tetap beristirahat media penyimpanan disk hanya pada saat dibutuhkan saja. Bagian program tersebut dimuat di memori dan dieksekusi oleh program. Hal ini sangat menghemat pemakaian memori. Proses. Pada granularity yang sangat kecil, proses hanya menjalankan satu proses dalam satu waktu, kemudian secara itu berpindah menjalankan proses lainnya, dan seterusnya. Sehingga bagi penglihatan dan perasaan pengguna manusia seakan-akan proses menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Yang pertama, status proses jenis yang mungkin dapat disematkan pada saat suatu proses. Pada setiap proses operasi dapat berbeda-beda, tetapi paling tidak ada 3 macam status yang umum, yaitu ready, yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Yang kedua itu running, yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh proses. Yang ketiga blockade, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor atau siap bebas. Komponen sistem operasi yang pertama itu manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan eksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU menyelesaikan tugasnya, time memory, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua proses daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti yang pertama itu membuat dan menghapus proses penggunaan dan sistem proses. Kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang kedua itu manajemen memori utama.
Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari row atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input. Output memori utama tersebut tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak berpermanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti pertama itu menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kedua, program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas yang mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti pembuatan dan penghapus berkas, pembuatan dan penghapus deklaratory, mendukung manipulasi berkas dan deklaratory. Keempat, manajemen input-output. Sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device drive yang umumnya operasi input-output dapat seragam membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya, alat penggunaan menggunakan operasi yang sama, membaca berkas pada perangkat keras CD-ROM dan floppy. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk menyediakan backup memori utama. Contohnya dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Yang pertama itu manajemen ruang kosong, yang kedua alokasi penyimpanan, yang ketiga penjadwalan disk, yang keenam jaringan. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem berhubungan dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses penggunaan ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, peningkatan keadaan. Yang ketujuh, sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dijalankan oleh program prosesor, penggunaan sistem maupun penggunaan sumber daya, mekanisme dan proteksi harus. Yang pertama, membedakan antara penggunaan angsa yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Yang kedelapan, command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command driven program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements. Pengguna umumnya tersebut. Pertama itu control card interpreter, command line interpreter, Unix cell. B. Layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi terdiri dari eksekusi program, memendownload program ke memori, dan menjalankan rangkaian operasi input-output. Penggunaan tidak bisa mengontrol input-output secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output. Manipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Kemudian komunikasi yang berfungsi untuk pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui shared memory atau message passing. Dan yang terakhir adalah deteksi error yang mana mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras, memori, input-output, program penggunaan, dan jika bisa memperbaikinya. Adapun layanan tambahan yaitu meliputi
lebih diarahkan kepada supaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan membantu pengguna. Alokasi sumber daya yang mana mengalokasikan sumber daya beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Accounting digunakan untuk menentukan beberapa banyak dan beberapa lama usaha menggunakan sumber daya sistem. Proteksi yang berfungsi untuk menjaga semua akses ke sumber daya sistem berkontrol. Sistem CAL menyediakan antarmuka proses program yang sedang dijalankan, dan sistem operasi biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan, dan beberapa sistem mengizinkan sistem CAL dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain itu, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya itu C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Tiga metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama, melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Yang ketiga, menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Struktur sistem. Yang pertama itu struktur sederhana. Dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cukupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun oleh mendukung fungsi dan yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix terdiri dari dua bagian, yaitu kernel, antarmuka, dan device drives, dan program sistem. Pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa manipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras. Lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. Menyusun sistem mikrokernel. Menyusun mikrooperasi dengan menghapus semua komponen yang instansi dari kernel yang mengimplementasikan sebagai sistem program dan level pengguna, dengan fungsi utama untuk mendukung fasilitas komunikasi, program clean dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan dengan Spike. Mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlampis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama. Sebagai perangkat keras, pendekatan mesin virtual menjaga sebuah antarmuka yang indeks dengan underlying drive handler. Sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesnya sendiri dengan virtual memory sendiri. VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Sumber daya dari komputer fisik sebagai untuk membuat VM. Yang pertama itu penjadwalan. CPU bisa menciptakan penampilan seakan-akan pengguna mempunyai prosesor sendiri. Spooling dan sistem data yang menyediakan virtual card readers dan virtual line printers. Sebuah time sharing terminal user yang normal melayani sebagaimana operator sulat. Perangkat lunak VM membutuhkan ruang di dalam disk, menyediakan memori virtual dan spooling, yaitu sebuah disk virtual. Sampai di sini materi yang saya bawakan. Kalau ada yang masih kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.